anggota saat itu. Lalu ada yang membeli togel, lalu togel ini mungkin kuponnya hilang, jadi itu ceritanya. Kuponnya hilang dan dia datang untuk minta bahwa saya punya itu kena, jadi harus dibayar. Jadi setelah itu terjadi adu mulut dan hampir 2 bulan ya. Dia itu memang mencekap saat itu di 2011. Nanti pas masuk di 2012 itu seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mulai ada semacam aksi dari masyarakat yang menyatakan bahwa kalau boleh itu tidak boleh ada penjualan minuman keras. Jadi sebenarnya aksi itu bukan ditujukan kepada pedagang saja, tapi kepada masyarakat sendiri sebenarnya untuk saling mengingatkan bahwa miras ini hal yang tidak benar. Jadi berjalan seperti yang tadi sudah diceritakan. Ternyata nanti di tahun 2015 itu ada kejadian di mana ada pengadaan itu miras oplosan, dan pemiliknya setelah itu pun nanti ketahuan nanti setelah ada sekitar 8 orang meninggal karena miras oplosan itu. Dicari tahu bahwa mendapatkan miras itu dari mana, ternyata itu miras oplosan. Dibuatnya di Dogia juga. Jadi jenisnya seperti cap tikus. Ternyata tempat itu, pemilik kios itu ternyata anggota juga. Jadi ada kejadian seperti begitu. Lalu itu di 2015. Nanti di 2016 itu masa mulai bergerak, masyarakat itu mulai bergerak untuk menyatakan bahwa tidak boleh ada penjualan minuman keras. Lalu kami di Dogia itu beragama Kristen, Katolik dan Protestan. Jadi di seluruh gereja itu sudah mulai diumumkan yang namanya bahwa ini minuman keras itu sebenarnya barang yang tidak benar. Begitu. Tapi bahwa selalu saja terjadi penjualan itu, lalu pasti ada minuman keras, dan kadang bahwa anak-anak yang minum ini saat kami mendekati mereka, nanti mereka akan bilang bahwa saya tidak punya uang untuk membeli sebenarnya, tapi ini anggota ini yang pagi kami minum, jadi begitu. Apakah itu benar atau tidak dalam tanda petik, bahwa itu cerita kepada kami. Saya mungkin kalau dibilang tokoh perempuan, ya kadang saya biasa dekati anak-anak itu untuk mencoba mencari tahu. Ternyata nanti di 2018 lalu 2019 pada saat pecah kata rasisme itu, justru masyarakat itu semakin berpikir untuk bersatu. Jadi mulai saat itu banyak tokoh agama turun di jalan untuk menyatakan bahwa minuman keras itu tidak boleh. Lalu kami sebagai orang Me itu, kami suku Me ya. Artinya di Papua itu kan banyak suku. Jadi kami suku Me itu ada 3 kabupaten itu mayoritas suku Me. Kami punya adat itu menyatakan bahwa pinang siri, walaupun orang biasa bilang itu makanan orang Papua punya makanan ini, tapi bahwa kami itu dilarang secara adat. Jadi banyak orang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan, tokoh pemuda mulai turun untuk sosialisasi bahwa di daerah Kabupaten Dogia itu sudah tidak boleh ada minuman keras dan pinang. Karena itu membawa banyak anak-anak pemuda itu keluar. Begitu 2019 rasis itu, Dogia, masyarakat Dogia itu sudah mulai, artinya bahwa sudah mulai bersatu. Jadi tonggak ukur awal menyatakan bahwa masyarakat Dogia itu bersatu dan begitu demo itu tidak pernah buat anarkis. Lalu mulai menyadari diri sendiri itu di 2019. Jadi dari 2019 sampai di 2002 itu kapasitas masyarakat itu turun aksi itu meningkat, karena begitu 2019 itu wacana bahwa nanti Polres itu akan. Mereka bilang bahwa kenapa pas pada saat masyarakat turun demo hanya demo damai untuk sebenarnya bukan ditujukan kepada pemerintah, tapi sebenarnya saling mengingatkan itu jadi semacam wacana bagian keamanan justru melangkah jauh. Jadi bagi saya berpikir bahwa mulainya dari
penolakan Polres itu terjadi karena ada historis cerita itu. Lalu kalau sudah seperti begini, kalau apalagi kalau Polres hadir, pasti ada kejadian yang lebih apa menurut saya. Dan memang pada saat demo itu disampaikan juga seperti itu, jadi menyatakan bahwa kami tidak mau kami punya anak-anak itu mati tanpa sia-sia, apalagi kami sendiri sudah seperti ini. Nah, itu bagian yang sebenarnya saya menceritakan apa yang terjadi. Tapi bahwa demo itu dari 2019 itu kapasitas demo masyarakat itu sudah mulai meningkat, dan di 2021 itu dalam 1 tahun itu ada sekitar 3 kali. Di 2022 yang tahun ini itu di demo di tanggal 29 April. April dan tanggal 10 Mei. Nah, tanggal 10 Mei itu apa? Ada aksi nasional bersama seperti itu. Jadi kami turun untuk bersama berdoa, jadi jenisnya seperti itu untuk mengikuti. Tapi di tanggal 29 yang jadi masalah, yang tadi seperti itu, yang jadi mungkin jadi pengaduan kami itu bahwa begitu tanggal 29 kami demo, tanggal 31 April itu sudah kejadian kebakaran. Nah, saya boleh bilang bahwa saya saksinya di tanggal 8 di tanggal itu jam 8 malam saya pulang dari salah satu tempat di depan pasar sambil jalan. Dengan mata saya lihat bersama saya lihat di situ pedagang dan para tentara, polisi sedang duduk karena di sana kami tempatnya dingin, mereka sedang bakar karton sambil menghangatkan badan. Nah, itu cerita pas jam 8, setengah 9 saya lewat jalan kaki. Nanti kejadian kebakaran itu terjadi di pagi jam 3 lewat, jadi hampir setengah 4. Dan yang pasti masyarakat kalau yang namanya sudah jam 8 karena dingin, jam 9 itu kebanyakan orang tidak keluar rumah, karena kalau sudah keluar ya ini dingin betul. Gitu. Apalagi kebiasaan bahwa sudah melihat saat itu di tanggal 29 yang pas kami lagi demo itu ada pergantian pasukan. Jadi terjadi pergantian pasukan BRIMOB yang sebelumnya diganti. Jadi pas dalam keadaan kami sedang aksi itu ada trek yang pulang pergi begitu. Pasukan yang pertama yang baru datang dengan trek ini, pasukan yang lama diangkut pergi. Jadi mungkin juga karena orang baru, mereka lagi karena dingin dan lagi berjemur. Tapi bahwa kenyataan nanti pas kalau jam 4 terjadi, dan hal yang sangat tidak mungkin bahwa masyarakat mau keluar kalau sudah lihat polisi sudah dalam keadaan begitu berdiri, lalu masa masyarakat mau keluar. Baru kejadian kebakaran pas kios yang di depan yang mereka lagi. Jadi ini ada kali, lalu di sebelah sini mereka sedang berjemur dekat itu, kios ini terbakar. Ada apoteknya, nanti pas ada jalan, jadi di depan kios itu terbakar. Itu di tanggal 30. Nanti berselang 2 hari, itu kejadian di kota kecamatan yang di Banyuwangi tadi. Juga kios. Yang heran di sana bahwa menurut cerita mama yang jualan pinang di depan kios itu, mama ini punya box. Jadi dia punya box, kalau dia jualan masih ada sisa, dia masukkan di dalam box, kunci, lalu pergi, tapi ini di depan kios jauh. Jadi dia ada di depan kios. Nah, nanti kios itu begitu terbakar, pagi mama ini dia datang, dia punya box itu sudah dalam keadaan rusak. Heran pinang-pinang itu ada di dalam kios yang terbakar itu, jadi sudah hangus. Mama ini bilang, kenapa ini baru bisa ke sana? Kalau ini, ini? Kan kalau mestinya orang datang di situ mungkin berpikirnya kan menyelamatkan bahwa jangan yang ini seperti itu. Itu cerita dari mama terbaik. Lalu nanti yang ketiga itu yang kejadian pasti tanggal 9. Tanggal 9 itu kejadian di Idaten seperti yang tadi. Nanti di tanggal 10 itu demo damai juga kami turun. Setelah itu tim pansus terbentuk yang kami berangkat. Pada hari Rabu pelantikan Kapolres itu terjadi. Masuk Kamisnya, Rabu mau masuk Kamis, malam kejadian kebakaran yang tadi di belakang Papua. Papua yang menurut saksi mata
orang yang di depan rumahnya, rumah yang terbakar itu masih tetangga rumahnya menyatakan bahwa itu kan baru kemarin, dari tadi sore kan sudah bawa barang-barangnya sampai dengan kasur bawa pergi ya kami pikir mungkin mereka mau turun atau apa untuk cuci atau apa begitu, tapi ternyata malam rumah itu terbakar. Nah, itu yang di belakang Bang Papua. Lalu masuk yang kemarin, yang heran mungkin tadi agak lupa sedikit bahwa sudah disampaikan. Nah, kami di sini ini polsek kantor polsek yang terbakar rumah di sampingnya. Jadi tidak sampai 5 meter ke atas sebelah dengan kantor polsek. Kejadian kebakaran itu di jam 10 malam, 10 malam di Dogiai. Nanti rentetan saling kejar mengejar atau tembakan itu terjadi setelah 2 jam setelah itu. Jadi itu artinya kan rumah di sana kan bukan lebih banyak rumah kayu. Nah, kayu ini kan mungkin sudah hangus terbakar, sudah dalam keadaan aman baru tembakan itu terjadi. Nah, di jam 12 lewat berapa begitu terjadi dan malam itu karena masih ada pemuda yang mungkin mereka masih duduk minum kopi bersama, lalu apakah polisi itu mereka tiba ke sana atau pemuda ini mungkin sedang pulang ke rumah kah? Tapi bahwa akhirnya terjadi seperti itu. Mungkin ada kelanjutan yang tadi bahwa mengapa rumah kantor sekretariatan itu terbakar. Di depan kantor sekretariatan itu ruko rumah kios ya, rumah kios milik warga milik orang asli tapi disewa oleh orang pendatang. Sampai yang terakhir saya dengar bahwa ruko ini yang pendatang ini sebelumnya disuruh keluar. Katanya diangkat barang semua mengungsi menuju ke karena ini di depan kantor sudah terbakar seperti ini jadi keluar. Sudah keluar. Hanya ibu satu yang menyatakan bahwa tidak, saya sudah hampir 12 tahun hidup bersama mereka ini. Jadi sudah anggap mereka saya pasti aman karena ini rumah milik warga. Tapi ternyata seluruh barang yang punya ibu ini saja yang ikut terbakar, yang pintu-pintu yang sama pedagang yang lain, barangnya mereka aman karena memang sudah dibawa. Jadi hanya ibu itu yang tidak keluar, tidak berpikir untuk keluar. Akhirnya ibu ini rumahnya, barangnya juga ikutan terbakar. Nah, yang anehnya, menurut ibu itu mengatakan bahwa anehnya bahwa mengapa saat itu, menurut ibu itu mengatakan bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ada, begitu. Tapi kenapa barang terbakar? Jadi katanya 2 hari lalu itu dia mungkin ada stres atau apa karena barangnya sudah itu, lalu sedang bicara banyak. Itu terakhir yang karena ibu ini memang dia penjual togel lalu ada semacam kata-kata gitu. Tapi ini kan persoalan bahwa stres karena keadaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kami minta kalau begitu pas ada investigasi sebagai mama, kami ingin jangan hanya bagian kepolisian dari Polda atau Polres, tapi bahwa mungkin dari Amnesty atau dari HAM atau apa mungkin boleh datang karena ini persoalannya sangat sangat semraut yang boleh dibilang bahwa kami sebagai masyarakat adat, kami sebagai masyarakat pasti menyalahkan keamanan pasti menyalahkan kepada kami yang pada akhirnya bisa menimbulkan persoalan yang lain seperti itu. Karena seperti saya tadi bicara juga kan ini dari sana orang telepon, lalu belum lagi nanti agak juga kemarin kami saat ketemu Bapak Intel persoalannya Pak Intercam ini membaca langsung WA yang disampaikan dari sana. Kami kaget semua. Kenapa bisa begitu? Padahal kami sedang disampaikan begitu. Jadi ada semacam bisa saja ya terjadi gap yang benar-benar bisa membuat masalah bagi kami. Dan hingga saat ini kemarin kami sudah mengambil kesimpulan untuk menyatakan bahwa siapapun mereka yang ada di sana jangan sedikit pun mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat gap begitu. Karena kami boleh bilang bahwa kami yang ada di sini itu sering biasanya ada di tengah di antara pemerintah dengan masyarakat yang bisa menyatukan.
Nah, jadi kami tidak ingin pada saat kami masih ada di sini itu terjadi gap yang bisa membuat masalah itu semakin besar. Terima kasih. Sudah